Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita terdiri atas benda-benda. Perhatikan air yang biasa kita minum, udara yang dihirup setiap saat, dan uang logam yang kita gunakan sebagai uang jajan. Nah, coba juga kita perhatikan meja belajar dan tumbuhan. Kira-kira apa bedanya meja belajar dan tumbuhan yang ada di sekitar kita? Ya, apakah tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, bernafas dan berkembang biak? Kita bandingkan coba dengan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan ciri-ciri dengan benda yaitu meja belajar. Secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas benda hidup atau makhluk hidup dan benda tak hidup. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Jadi dalam materi ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang karakteristik benda hidup atau makhluk hidup dan benda-benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar kita dan bagaimana cara mengklasifikasikannya. Baik, coba perhatikan gambar. Ada gambar anak yang sedang bermain bola dan gambar robot. Kira-kira apa persamaan dan perbedaannya? Jika ada yang tahu silakan jawab di kolom komentar ya. Kira-kira dari gambar anak yang sedang bermain bola dan ada gambar robot, kira-kira apa persamaannya dan apa perbedaannya? Kalian bisa menjawabnya di kolom komentar ya. Jika kita perhatikan antara gambar tersebut bahwa persamaannya adalah anak kecil yang sedang bermain bola dan robot sama-sama dapat bergerak. Jadi persamaannya adalah sama-sama dapat bergerak. Sedangkan perbedaannya adalah robot tidak dapat tumbuh dan berkembang, dan tidak dapat bernafas dan tidak dapat pula berkembang biak. Sedangkan pada gambar anak kecil dapat tumbuh dan berkembang, dapat bernafas dan dapat berkembang biak pula. Nah, inilah persamaan dan perbedaannya dari kedua gambar tersebut. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar kita pasti terdapat banyak sekali benda-benda. Contohnya ada mobil, motor, sepeda, sepatu, pensil, ada udara, papan tulis, ataupun sebagainya. Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari jenis benda lain. Lalu bagaimana cara kita untuk mengklasifikasikan makhluk hidup tersebut? Nah, tentunya manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan yang dimiliki. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan antara lain. Yang pertama adalah bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan nutrisi dan peka terhadap rangsang. Sedangkan benda mati atau benda tak hidup tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Itulah cara kita untuk mengklasifikasikannya, mana yang makhluk hidup, mana yang benda tak hidup. Baik, kita akan membahas apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas. Setiap kita bernafas, yaitu menghirup udara, yang diantaranya mengandung oksigen atau O2, dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2 lebih besar dari yang dihirup. Apakah betul bernafas kita sangat butuhkan? Kalau kalian merasa ragu, coba kalian menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Tentunya kita akan merasakan yang namanya sesak ya, sebagai tanda kita kekurangan oksigen. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut kita dapat peroleh? Untuk memperoleh energi tersebut, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Bayangkan saja kalau kita
tidak makan dalam satu hari bagaimana rasanya? Tentunya kita akan kelaparan, kita akan loyo, tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Begitupun juga pada hewan dan tumbuhan. Hewan juga memerlukan makanan minuman ya. Dan juga tumbuhan ya. Tumbuhan saja kalau kita tidak beri air atau dia menjadi kering, tentunya lama-kelamaan akan menjadi mati ya. Begitupun juga pada hewan. Hewan juga tentunya memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga adalah bergerak. Kita dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri-ciri dari bergerak. Tubuh kita dapat melakukan aktivitas karena memiliki yang namanya sistem gerak. Jadi sistem gerak ini terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama untuk membentuk yang namanya sistem gerak. Yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuh kalian, samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu masih kecil? Tentu saja tidak sama ya. Tinggi dan massa tubuh akan bertambah sering pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami hal yang sama ya. Contoh, kupu-kupu bertelur, telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, dan kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya berkembanglah menjadi kupu-kupu dewasa. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut dengan berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kita lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita pasti masing-masing juga mempunyai orang tua yang kita mungkin panggil nenek, kakek, dan seterusnya. Jadi berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Bagaimana reaksi kalian jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata kalian? Tentu saja secara spontan kalian akan segera menutup kelopak mata kalian ya. Dari contoh pada gambar bisa kalian lihat bahwa menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan rangsangan terhadap rangsangan yang diterima. Jadi kemampuan menanggapi rangsangan ini disebut dengan iritabilitas. Apakah tumbuhan juga memiliki rangsangan? Tentunya memiliki. Contoh saja pada tumbuhan putri malu. Saat disentuh, bagaimana apa yang terjadi pada tumbuhan malu tersebut? Tentunya pada daunnya dia menutup ya. Itulah peka terhadap rangsang. Selanjutnya untuk ciri makhluk hidup selanjutnya adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu disebut dengan adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering sedikit mengandung air memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah banyak mengandung air memiliki daun lebar dan tipis. Itulah bagaimana makhluk hidup tersebut memiliki cara masing-masing untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan memahaminya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tombol merah subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Like video ini, komen dan share ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian tahu updatean video terbaru. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.